24 Februari 1966, Jakarta bergolak. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut perubahan. Di tengah kerusuhan, seorang pemuda tewas tertembak. Namanya Arif Rahman Hakim. Ia disebut pahlawan Ampera, martir pertama gerakan mahasiswa. Tapi, benarkah ia pernah ada? Dalam video ini, kita akan mengungkap kebenaran di balik kematian Arif Rahman Hakim. Siapa sebenarnya dia? Mengapa tidak ada bukti otentik tentang dirinya? Dan yang paling mengejutkan, apakah kematiannya sengaja direkayasa untuk menjatuhkan Presiden Soekarno? Pada pagi 24 Februari 1966, Jakarta berdenyut dalam ketegangan luar biasa. Di tengah hiruk-pikuk pelantikan kabinet 100 menteri yang dipimpin Presiden Soekarno, ribuan massa tumpah ruah ke jalan. Aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang konon mengatasnamakan kemarahan rakyat membanjiri kawasan Istana Negara. Ban-ban mobil dikempeskan, jalanan diblokir, dan suara tembakan memenuhi udara. Di tengah suasana itu, satu nama mencuat dan kemudian diabadikan sebagai simbol perlawanan. Arif Rahman Hakim, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia disebut-sebut tewas tertembak saat berdemo, mengenakan jaket kuning berlumuran darah, dan jenazahnya diarah jutaan orang dalam prosesi yang dramatis dan penuh air mata. Namun benarkah ia pernah hidup? Narasi resmi versus fakta yang tersembunyi. Di bawah kendali militer, Orde Baru menenun kisah besar tentang revolusi penyelamatan bangsa dengan cermat dalam propaganda, dalam monumen, dalam buku pelajaran, bahkan dalam nama jalan. Salah satu narasi yang terus digaungkan adalah tentang seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim yang disebut-sebut sebagai pahlawan Ampera, martir mahasiswa pertama yang gugur di tengah gelombang demonstrasi anti-Soekarno 24 Februari 1966. Kematian Arif dikisahkan sebagai simbol perjuangan pemuda melawan kekuasaan lama yang dianggap telah menyimpang dan menindas rakyat. Jenderal A. Nasution menulis dalam memoarnya bahwa pahlawan-pahlawan Ampera mulai berjatuhan dan menyebut kematian mahasiswa ini sebagai awal dari kemenangan moral gerakan. Sementara Soeharto, dalam autobiografinya, menekankan suasana duka yang menyelimuti bangsa dan menyambut lahirnya pahlawan baru dari kalangan pemuda. Namun, di balik narasi heroik itu, ketika kita menggali lebih dalam dan berani mempertanyakan versi resmi sejarah, sebuah lubang gelap mulai terbuka. Lubang yang dipenuhi kejanggalan dan misteri yang tidak kunjung dijawab. Lalu siapa Arif Rahman Hakim? Tidak ada catatan akademik yang menunjukkan bahwa Arif Rahman Hakim pernah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1965-1966. Tidak ada transkrip, tidak ada ijazah, bahkan nama itu tidak pernah muncul dalam daftar mahasiswa resmi. Para dosen dan alumni pun tidak pernah mengenalnya. Jika ia benar mahasiswa FKUI, mengapa tidak ada satupun teman seangkatannya yang dapat bersaksi? Di mana keluarga kandungnya? Tidak ada arsip tentang orang tua, asal daerah, atau latar belakang pribadinya. Bahkan dokumen dasar seperti KTP, kartu mahasiswa, atau dokumen pemakaman pun tidak pernah ditunjukkan ke publik. Ketika seorang ibu dijemput dari Padang untuk diminta hadir dalam pemakaman simbolis, ia sendiri mengaku tidak mengenal nama Arif Rahman Hakim. Lalu siapa sebenarnya jenazah yang disemayamkan dengan begitu megah? Yang lebih janggal lagi adalah fakta bahwa tidak pernah dilakukan autopsi atau visum et repertum terhadap jenazah sang martir meski ia diklaim sebagai mahasiswa kedokteran dan wafat dalam konteks politik yang penuh kekerasan. Dalam sistem hukum dan kedokteran forensik, kematian dalam kerusuhan atau demonstrasi politik seharusnya ditangani dengan prosedur ketat, identifikasi jenazah, pemeriksaan luka, pencatatan peluru, hingga pelacakan pelaku penembakan. Namun semua itu tidak terjadi. Bahkan Maui Saelan, mantan wakil komandan Resimen Cakrabirawa dan orang dalam lingkaran pengamanan Presiden Soekarno, mencatat bahwa permintaannya untuk dilakukan visum tidak pernah dijawab. Ia mencurigai bahwa penembakan justru dilakukan oleh aparat dari garnizon ibu kota, bukan oleh pasukan pengawal presiden. Pemeriksaan senjata anggota Cakrabirawa hari itu bahkan menunjukkan bahwa tidak ada satu peluru pun yang ditembakkan. Tetapi tudingan sudah telanjur diarahkan, Cakrabirawa pembunuh. Maka, wajar bila muncul pertanyaan, apakah Arif Rahman Hakim benar-benar ada? Ataukah ia adalah tokoh fiktif, ciptaan aparat militer untuk menciptakan efek emosional dan membangun legitimasi moral dalam menjatuhkan Presiden Soekarno? Dalam strategi propaganda modern, sosok martir sering dijadikan alat pembakar semangat massa.
Ini bukan hal baru. Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi, pernah mengatakan, jika kamu ingin menguasai opini publik, ciptakan musuh bersama dan buatlah martir. Dan rezim Orde Baru tampaknya paham betul formula ini. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, dibentuklah Resimen Laskar Ampera Arif Rahman Hakim, sebuah pasukan paramiliter yang digalang dari mahasiswa dengan dukungan logistik penuh dari Kostrad. 7 batalion dibentuk. Simbol Arif Rahman Hakim dijadikan ikon, walau tidak pernah jelas siapa dia sebenarnya. Ketika fiksi dijadikan fakta oleh negara, kita berhadapan dengan bentuk manipulasi sejarah yang berbahaya. Tidak sekadar membelokkan kebenaran, tapi membentuk ingatan kolektif yang menyesatkan generasi. Menyoal kebenaran tokoh seperti Arif Rahman Hakim bukan berarti mencemarkan semangat perjuangan mahasiswa. Sebaliknya, ini adalah usaha untuk menyucikan kembali sejarah dari kabut manipulasi dan kepentingan politik. Karena bangsa yang sehat bukan bangsa yang dibesarkan oleh kebohongan, melainkan yang berani menatap masa lalu secara jujur, meski itu menyakitkan. Teori martir dan rekayasa kekuasaan. Joseph Goebbels, arsitek propaganda Nazi Jerman, pernah merumuskan sebuah prinsip yang menakutkan sekaligus efektif, ciptakan kekacauan, lalu munculkan martir. Maka masa akan mengikutimu. Bagi Goebbels, martir bukan hanya korban, tetapi alat. Ia bukan semata orang yang tewas, melainkan simbol yang dikemas, dijual, dan dijadikan peluru ideologis. Prinsip inilah, dalam bentuk yang nyaris identik, tampaknya dijiplak dan diterapkan oleh arsitek kekuasaan Orde Baru pada tahun-tahun kritis menjelang tumbangnya kekuasaan Soekarno. Dalam kekacauan politik yang tidak hadir secara alami, melainkan dikondisikan dengan cermat, dibutuhkan satu elemen penting untuk mempercepat perubahan arah publik. Seorang martir. Bukan dari kalangan militer, bukan dari elit, tapi dari rakyat, lebih tepatnya, dari kalangan muda, intelektual, dan dianggap tak bersalah. Seorang mahasiswa, seorang simbol. Dan disinilah nama Arif Rahman Hakim memasuki panggung sejarah. Tanggal 24 Februari 1966, demonstrasi mahasiswa berkobar di berbagai sudut Jakarta. Di tengah kemelut ekonomi dan gejolak politik pasca G30S, tekanan terhadap pemerintahan Soekarno mencapai puncaknya. Dalam kekacauan ini, muncul kabar seorang mahasiswa telah ditembak mati. Narasi ini langsung disambar media-media yang sudah disusupi kepentingan politik. Dalam hitungan jam, jalanan Jakarta dibanjiri seruan, mahasiswa dibantai, Cakrabirawa pembunuh. Jaket kuning yang berlumuran darah diarak dengan truk militer keliling kota. Poster-poster dengan wajah muram dan tulisan Arif Rahman Hakim, gugur untuk Ampera, mulai bermunculan. Suasana pun meledak, emosi massa meluap, rezim Soekarno semakin tersudut. Namun, benarkah cerita itu? Menurut kesaksian Mauisa Elan, mantan wakil komandan Resimen Cakrabirawa, ada kejanggalan besar dalam narasi ini. Ia menyatakan bahwa korban penembakan bukanlah mahasiswa UI bernama Arif Rahman Hakim, dan bukan pula tewas di depan Istana Negara. Ia mendengar langsung dari siaran radio militer bahwa insiden penembakan terjadi di sekitar lapangan Banteng, jauh dari titik demonstrasi utama. Bahkan senjata para anggota Cakrabirawa hari itu diperiksa, dan tidak satu pun melepaskan tembakan. Tidak ada peluru yang hilang, tidak ada laporan kontak senjata, tapi publik tidak diberi akses terhadap informasi ini. Sebaliknya, narasi yang dikendalikan militer adalah mahasiswa dibunuh oleh pengawal presiden, dan lebih spesifik lagi, oleh Cakrabirawa, pasukan elit yang selama ini dikenal sebagai benteng setiap Presiden Soekarno. Dalam logika propaganda, ini adalah pukulan ganda, membunuh simpati publik terhadap Soekarno dan mendiskreditkan pasukan terakhir yang masih setia padanya. Yang lebih mengerikan bukan sekadar pembunuhan tokoh, tapi penciptaan tokoh yang mungkin tidak pernah ada. Tidak ditemukan bukti akademik bahwa Arif Rahman Hakim terdaftar sebagai mahasiswa FKUI. Tidak ada keluarga yang muncul ke publik secara konsisten. Tidak ada visum. Tidak ada kejelasan jenazah. Tapi itu semua tidak penting dalam dunia propaganda, karena yang diperlukan hanya simbol, bukan identitas. Narasi Arif Rahman Hakim digunakan sebagai alat politik untuk menciptakan legitimasi bagi manuver militer. Tak lama setelah insiden itu, militer merestui pembentukan Resimen Mahasiswa Arif Rahman Hakim, sebuah laskar paramiliter yang menjadi perpanjangan tangan kekuasaan baru di kampus-kampus. Dengan nama sang martir sebagai panji, kekuatan mahasiswa dimobilisasi dan diarahkan untuk mendukung Soeharto dan agenda desoekarnosasi. Dalam konteks ini, Arif Rahman Hakim bukan hanya martir,
Ia adalah fabrikasi, dan fabrikasi ini bekerja. Ia membakar amarah, ia memecah barisan mahasiswa, ia menciptakan atmosfer darurat, ia membuat rakyat Indonesia siap menerima militer sebagai penyelamat. Martir, dalam tangan penguasa, bisa lebih berbahaya dari senapan, karena ia tidak hanya menembus tubuh, tapi meracuni sejarah. Misteri mayat tanpa identitas. Di balik euforia jalanan, di balik slogan-slogan hidup mahasiswa, dan turunkan Soekarno, tersembunyi satu ironi kelam. Siapa sebenarnya korban yang disebut sebagai Arif Rahman Hakim? Nama ini telah diabadikan dalam buku-buku sejarah Orde Baru, diabadikan di Monumen Pahlawan, bahkan menjadi nama resimen mahasiswa. Namun di balik semua glorifikasi itu, tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Tidak ada dosen yang bisa menyebut kelas mana yang pernah ia ikuti. Tidak ada teman seangkatan yang bisa mengisahkan masa-masa kuliahnya. Tidak ada jejak administratif di Fakultas Kedokteran UI. Yang ada hanyalah sebuah nama dan seonggok tubuh tanpa identitas yang dimakamkan dengan gegap gempita. Sebuah kisah memilukan datang dari Padang. Seorang ibu tua dipanggil secara khusus ke Jakarta. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang ibu dari seorang mahasiswa bernama Abdul Rahman Attaur yang hilang tak kembali setelah demonstrasi mahasiswa pecah pada Februari 1966. Ketika ia tiba dan ditunjukkan jenazah oleh pihak militer, air matanya pecah. Ia mengenali ciri-ciri anaknya. Ia tahu benar, ini bukan orang asing. Ini adalah anak kandungnya. Namun, betapa terkejutnya ia ketika mendengar bahwa jenazah tersebut telah diresmikan dengan nama lain, Arif Rahman Hakim. Nama itu tak pernah ia dengar. Bukan nama yang tertulis dalam akta kelahiran anaknya. Bukan nama yang pernah ia panggil. Baginya, yang gugur adalah Abdul Rahman, bukan tokoh fiktif buatan propaganda. Lalu, kenapa namanya diubah? Menurut siaran pers resmi Pakorba, Panitia Koordinasi Reformasi Birokrasi dan Administrasi Negara, tahun 2002, tokoh Arif Rahman Hakim memang bukanlah tokoh nyata. Ia adalah hasil konstruksi simbolik yang dirancang oleh Maijen Sucipto, saat itu menjabat Kepala G5 Komando Operasi Tertinggi, KOTI, lembaga militer khusus yang menangani operasi psikologis dan urusan non-konvensional. Tujuannya, jelas, menciptakan efek psikologis masif. Sebuah pukulan emosional terhadap rakyat yang selama ini masih menyimpan simpati terhadap Soekarno. Dengan menggambarkan bahwa anak bangsa yang cerdas dan idealis dibantai oleh pengawal presiden, rakyat diarahkan untuk membenci, untuk marah, dan akhirnya, untuk berpaling dari sang proklamator. Dalam konteks ini, Arif Rahman Hakim bukanlah pahlawan, melainkan alat untuk memanipulasi sejarah. Sampai hari ini, tidak pernah dilakukan uji forensik atau penelusuran arsip yang transparan mengenai identitas korban. Nama Arif Rahman Hakim tetap diajarkan di sekolah-sekolah, disanjung dalam upacara kemerdekaan, dan menjadi lambang perlawanan mahasiswa. Padahal bisa jadi, yang terbujur kaku dalam tanah adalah mahasiswa lain, seorang anak dari Padang bernama Abdul Rahman Attaur yang tak pernah mendapat keadilan, bahkan atas namanya sendiri. Jika benar korban adalah Abdul Rahman, maka ini adalah tragedi ganda. Ia dibunuh oleh peluru dan kemudian dibunuh kembali oleh sejarah. Ia dihapus dari ingatan publik, diubah identitasnya, dan dijadikan alat kampanye politik. Sebuah perampasan atas hak paling dasar manusia, hak untuk dikenang dengan nama dan kebenaran. Sejarah tidak selalu ditulis oleh para pemenang. Kadang, sejarah ditulis oleh mereka yang paling pandai memalsukan nama pada batu nisan. Mengapa tak pernah diselidiki? Dalam sebuah negara hukum, apalagi yang mengaku demokratis, kematian seseorang dalam aksi unjuk rasa, terlebih lagi seorang mahasiswa, harusnya menjadi peristiwa besar yang menyulut penyelidikan mendalam. Prosedur seperti autopsi, visum et repertum, laporan kepolisian, hingga proses pengadilan mestinya dijalankan secara transparan, bukan demi menghukum secara serampangan, tetapi demi kebenaran dan keadilan. Namun, ketika Arif Rahman Hakim, atau siapapun sosok di balik nama itu, tewas tertembak dalam gelombang demonstrasi 24 Februari 1966, semua jalur hukum dan medis dibungkam. Tidak ada autopsi, tidak ada laporan kematian resmi, tidak ada investigasi publik, tidak ada kejelasan siapa pelaku penembakan, dari satuan mana, atas perintah siapa. Hanya narasi yang bergema melalui corong militer, mahasiswa gugur, dan pelakunya adalah Cakrabirawa. Narasi itu kemudian langsung menjadi doktrin. Bukan untuk diselidiki, melainkan untuk dipercaya. Saat itu, Soeharto,
meski secara formal masih di bawah Presiden Soekarno, telah memegang kendali militer secara de facto. Ia telah mengendalikan pasukan cadangan strategis, Kostrad, menjinakkan jenderal-jenderal lain, dan memperluas pengaruhnya di birokrasi sipil. Maka, sangat masuk akal jika muncul pertanyaan, mengapa tidak dilakukan penyelidikan serius terhadap kematian mahasiswa ini? Bukankah Soeharto sendiri yang menjanjikan stabilitas dan restorasi hukum? Jawabannya barangkali menyakitkan, karena penyelidikan akan membuka borok. Ia akan mengguncang narasi yang sudah disusun rapi. Ia akan memunculkan celah, tempat orang mulai bertanya, siapa sebenarnya Arif Rahman Hakim? Siapa penembaknya? Di mana kejadian persisnya? Apakah benar Cakrabirawa yang menembak? Atau justru ada pihak lain yang lebih diuntungkan dari kematiannya? Satu penyelidikan bisa menjadi bola salju, dan Orde Baru tidak siap menerima longsoran kebenaran. Hal yang sama terjadi dalam kasus yang lebih besar, pembunuhan 6 jenderal di Lubang Buaya. Meski negara menggelar Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa, untuk menghukum ratusan orang yang dituduh terlibat dalam G30S, hasil autopsi resmi terhadap para jenderal tidak pernah dipublikasikan secara utuh. Rakyat hanya disuguhi film propaganda pengkhianatan G30S PKI yang penuh dramatisasi sadis. Padahal berdasarkan kesaksian tim medis yang melakukan autopsi, tidak ditemukan penyiksaan yang sedemikian brutal seperti yang digambarkan film. Artinya, bukan hanya dalam kasus Arif Rahman Hakim, tetapi dalam tragedi nasional sebesar G30S pun, pemerintah memilih menutup rapat-rapat jalur kebenaran. Apa yang dikedepankan bukanlah kejujuran historis, melainkan efektivitas narasi. Narasi yang dirancang untuk satu tujuan, legitimasi kekuasaan. Rezim Orde Baru tidak membangun kebenaran melalui bukti, melainkan melalui pengulangan. Ketika satu narasi diulang terus-menerus tanpa pernah diuji, ia akan menggantikan fakta. Maka, yang dibutuhkan bukanlah penyelidikan, melainkan pengendalian opini. Militer paham betul bahwa dalam politik, persepsi bisa lebih berbahaya daripada realitas. Maka selama publik percaya bahwa Arif Rahman Hakim gugur karena kejamnya Cakrabirawa, maka tidak ada urgensi untuk membuktikannya. Dengan begitu, diam menjadi taktik, senyap menjadi alat, gelap menjadi benteng kekuasaan. Dalam sejarah yang dikendalikan oleh mereka yang takut pada kebenaran, penyelidikan bukanlah jalan mencari fakta, melainkan potensi bahaya yang harus dicegah. Maka tak heran, banyak korban hanya dikenang sebagai simbol, bukan sebagai manusia yang kisahnya layak diungkap dengan jujur. Kesimpulan, kebenaran yang digelapkan. Jika benar Arif Rahman Hakim hanyalah tokoh fiktif, maka kita berhadapan dengan satu dari sekian banyak ironi sejarah Indonesia. Martir palsu digunakan untuk membunuh legitimasi presiden sah. Rekayasa ini bukan sekadar kebohongan kecil. Ia adalah bagian dari arsitektur kekuasaan Orde Baru yang berlandaskan pada manipulasi, ketakutan, dan penghapusan kebenaran. Seperti yang dicatat Maui Sailan, dari martir ini bahkan dibentuk resimen Laskar Ampera Arif Rahman Hakim dengan 7 batalion milisi sipil, didukung langsung oleh Kostrad. Laskar ini menjadi instrumen tekanan baru, bayangan dari Angkatan Kelima versi Orde Baru yang dulu ditolak mati-matian oleh Angkatan Darat. Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang, tapi tidak selamanya kebenaran bisa dikubur. Dan kini, satu demi satu lembaran gelap itu mulai terbuka, tentang seorang mahasiswa yang mungkin tidak pernah hidup, tetapi digunakan untuk mematikan seorang presiden. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Arif Rahman Hakim martir asli atau rekayasa? Tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang tahu kebenaran ini.